warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Faiza, nomor induk mahasiswa 201101108002. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara Pancasila dan agama. Menurut Pancasila dan UUD 1945, Indonesia bukanlah negara yang netral agama. Pancasila dan UUD 1945 sangat erat dengan muatan pandangan alam Islam. Hilangnya 7 kata dari pembukaan UUD 1945, meskipun sangat disesalkan oleh umat Islam, tidaklah membuang kerangka pandangan alam Islam tersebut. Itu bisa dilihat dari banyaknya kata kunci dalam Islam pada pembukaan UUD 1945 seperti kata Allah, adil, adab, musyawarah, hikmah, waktu, dan lain-lain. Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Indonesia Profesor Hazairin dalam bukunya Demokrasi Pancasila menulis bahwa yang dimaksud dengan Tuhan Yang Maha Esa itu ialah Allah, dengan konsekuensi bahwa kekuasaan Yang Maha Esa berarti pengakuan kekuasaan Allah atau kedaulatan Allah. Negara Republik Indonesia wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam, syariat Nasrani bagi orang Nasrani, dan syariat Hindu bagi orang yang Hindu. Sekedar menjalankan syariat tersebut memerlukan perantara kekuasaan negara. Pemahaman sila ketuhanan Yang Maha Esa sebagai konsep negara tauhid bisa ditelusuri dari sejarah rumusan sila tersebut. Jadi, Pancasila sebagai konsep negara tauhid sejatinya merupakan rumusan para tokoh pendiri bangsa, maka sudah sepatutnya di negara tauhid kemusyrikan dan kemungkaran bisa dilegalkan dan dipromosikan. Bagi kaum muslim Indonesia, Tuhan Yang Maha Esa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengimani Tuhan Yang Maha Esa itu juga bermakna kesediaan untuk dan patuh terhadapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoiriyah Yuli Amartia dengan NIM 202101080017. Di sini saya akan melanjutkan materi perlindungan konstitusi bagi kebebasan beragama. Kebebasan beragama dan seiring dengan semangat toleransi serta kerjasama antar pengikut umat beragama bukan barang baru untuk masyarakat Nusantara. Kesadaran bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang harus bersatu dan bekerja sama membangun bangsa dan negaranya, mengharuskan dihormatinya kesetaraan dalam perbedaan. Sejalan dengan itu, toleransi dan kebebasan beragama dalam masyarakat perlu ditumbuh kembangkan. Berikut poin-poin penting toleransi dan beragama dalam masyarakat perlu ditumbuh kembangkan. Yang pertama, menghidupkan konstitusi. Konstitusi memberikan landasan dan perlindungan yang amat kuat bagi kebebasan beragama dan kepercayaan di negara kita. Yang kedua, kekerasan dan pengekangan atas nama agama. Walaupun Undang-Undang Dasar 1945 memberikan perlindungan terhadap kebebasan beragama, namun pada kenyataannya kekerasan atas nama agama, sebuah perbuatan yang bertentangan dengan hakikat kebebasan beragama, sering terjadi. Ketiga, optimis dalam kebebasan beragama. Dari sudut pandang yang optimis, kita menyaksikan bahwa paham kebebasan beragama sedang dan terus meluas di masyarakat kita. Yang keempat, harapan kita. Kita harus menjadi bagian dari upaya kebebasan beragama. Siapapun tidak boleh hanya menjadi penuntut agar poin-poin itu dapat diwujudkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan dengan nomor induk mahasiswa 202101080011. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang pentingnya kebebasan beragama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga yaitu pentingnya kebebasan beragama. Pada level yang lebih umum, dalam sejarah dunia, agama telah menjadi daya dorong dominan yang membentuk kondisi-kondisi manusia maupun geopolitis. Para pencipta teori sosiologi klasik seperti Marx, Emil Durkheim, dan bahkan Webster berpikir bahwa agama akan menjadi tidak signifikan lagi di zaman modern ini. Teori modernisasi di mana agama dianggap akan menghilang dengan adanya kemajuan modern telah terbukti salah. Sosiolog kontemporer terkenal Peter Berger kemudian memperbaiki pemikiran-pemikiran awalnya mengenai modernisasi. Ia menemukan bahwa modernitas tidak membuat masyarakat menjadi sekuler, tapi justru membuat masyarakat menjadi majemuk.
Sosiolog Anthony Giddens setuju dan melihat bahwa agama telah menjadi bagian utama dalam pengalaman manusia yang mempengaruhi bagaimana kita menerima dan bereaksi pada lingkungan yang di mana kita tinggal. Arti penting agama dalam sejarah sangat besar di Indonesia. Pada kenyataannya, agama merupakan penanda paling penting dari identitas Indonesia. Perjalanan Indonesia menuju kebangsaan dan kemerdekaan berhubungan erat dengan berbagai kegerakan dan organisasi keagamaan. Sosiolog Jose Casanova menyatakan sebagai kekuatan sosial agama berfungsi bak muka Janus, dewa mitologi Yunani yang memiliki dua muka red, di mana agama dapat menjadi sumber pemersatu atau sumber konflik, atau dasar bagi kemajuan atau kehancuran. Indonesia sebagai bangsa tidak bisa dianggap ada dengan begitu saja, taken for granted, karena Indonesia merupakan ide dan cita-cita bagi orang-orang yang terdiri dari berbagai agama, ras, dan etnis yang berbeda. Kemajemukannya merupakan dasar bagi kesatuan dan ide dari konsep Indonesia. Kedua, kebebasan beragama merupakan ukuran penting dari kebebasan-kebebasan lain yang terdapat dalam konstitusi dan hak-hak natural kita. Kebebasan beragama ini mencakup berbagai hak lain, hak untuk berbicara dan mengungkapkan pendapat, hak untuk berkumpul, dan bahkan hak untuk memiliki properti maupun kekayaan. Semua hak ini terkandung dalam ide dari kebebasan beragama dan merupakan sesuatu yang vital bagi muncul dan berkembangnya sebuah masyarakat sipil dalam negara yang demokratis. Pada sisi yang lebih pragmatis, berbagai studi kuantitatif dan kualitatif telah menunjukkan adanya korelasi yang besar antara kebebasan beragama, kemajuan menunjukkan negara-negara di mana kebebasan beragamanya tidak dibatasi, kemajuan sosial ekonomi dan stabilitas politik. Studi kuantitatif oleh Brian G. Greene menunjukkan negara-negara di mana kebebasan beragama tidak dibatasi adalah negara-negara yang tingkat sosial ekonominya jauh lebih baik. Studi Max Weber dalam Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism juga menampilkan dampak dari agama pada sikap berekonomi dan menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi di dunia barat erat hubungannya dengan kepercayaan religius dari kalangan Calvinis. Dasar ide ini diangkat Theodore Malloch yang menulis bahwa kebebasan beragama dan beraktivitas menciptakan kondisi-kondisi yang sehat bagi munculnya kompetisi dan aktivitas ekonomi. Kebebasan beragama dan kebebasan pada umumnya menciptakan lingkungan yang mendukung para individu untuk berpikir secara kreatif dan maju. Kanari adalah burung yang sangat sensitif pada CO2. Karena itu, para penambang batubara sering membawa burung kanari ke dalam lokasi tambang. Selama burung kanari tersebut masih terus berkicau, maka para penambang tahu bahwa persediaan oksigen masih mencukupi. Tapi jika seorang burung kanari sampai mati, maka evakuasi harus segera dilakukan, sebab keadaan darurat sudah terjadi. Bagaimana kelompok-kelompok yang kecil dan yang berbeda diperlakukan di sebuah negara merupakan indikasi dari beberapa besar kebebasan dari aspek-aspek lain di dalam negara tersebut. Ilustrasi dari Seminar International Religious Freedom of Becket Fund. Dengan kata lain, kebebasan beragama merupakan sebuah prasyarat yang penting bagi kemajuan dan kesehatan sosial politik di sebuah negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.